Komponen komputer. Komponen pertama, komponen input. Jadi komponen ini merupakan komponen hardware begitu ya, yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Ini misalkan contohnya adalah keyboard, mouse, dan trackpad, kemudian pen, scanner, kemudian mikrofon. Pertama, keyboard itu memberikan input gitu ya, atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi dari ASCII lainnya. Jadi ya, fungsi keyboard itu yang paling dirasakan yaitu ketika sedang menggunakan Microsoft Word begitu ya, untuk mengetik. Jadi tanpa adanya keyboard tentu kita akan kesulitan gitu untuk menuliskan kata-kata pada komputer. Jadi selain untuk mengetik, tombol-tombol pada keyboard itu juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi keyboard lainnya. Jadi banyak kombinasi tombol pada keyboard yang berguna untuk menjalankan berbagai fungsi pada komputer. Kemudian yang kedua itu mouse. Jadi mouse dan trackpad gitu ya, sebagai alat yang menghubungkan pengguna atau brainware gitu deh dengan PC atau layar monitor. Jadi pada umumnya itu mouse memiliki bentuk yang mirip seperti tikus begitu. Jadi itulah mengapa di sini dinamakan mouse. Jadi dari segi teknologi itu mouse dulunya itu menggunakan sensor mekanik begitu. Jadi namun sampai saat ini telah berkembang ke model optical mouse begitu, yang lebih modern. Jadi sistem kerja mouse itu terletak pada sensor begitu, yang berfungsi untuk menggerakkan kursor. Jadi hasil gerakan kursor itu pada monitor itu merupakan hasil operasi sensor yang digerakkan oleh putaran bola atau optical sensor yang sekarang ini banyak digunakan oleh mouse modern. Ya, kemudian ada trackpad ya. Trackpad atau touchpad itu semacam permukaan khusus begitu ya, yang menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke suatu posisi yang relatif pada layar komputer. Jadi peranti ini itu ditemukan pada komputer, laptop, PDA, serta beberapa pemutar media portable. Contohnya lagi misalkan pen ya. Pen itu untuk layar sentuh. Jadi fungsinya itu mirip seperti mouse, namun bentuknya itu seperti pena. Jadi layar sentuh itu atau touchscreen gitu ya, sebuah semacam perangkat input komputer begitu, yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar atau menggunakan jari atau pena digital. Jadi antarmuka layar sentuh itu di mana pengguna itu mengoperasikan sistem komputer begitu ya, dengan menyentuh gambar atau tulisan di layar itu sendiri begitu. Jadi merupakan cara yang paling mudah untuk mengoperasikan komputer, dan kini semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya itu scanner. Jadi alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer begitu. Jadi bisa untuk memindai gambar, di scan begitu ya. Kemudian scanner itu fungsinya tuh kurang lebih menyalin berkas gitu ya, untuk fotokopi, untuk dokumentasi, kemudian inventory berkas begitu dalam bentuk hard copy dijadikan soft copy, kemudian pemindai barcode. Contoh selanjutnya itu mikrofon. Contoh komponen input ya, untuk input data dalam bentuk audio. Jadi mikrofon di sini tuh merupakan alat yang dapat mengubah suara analog begitu menjadi suara digital. Jadi fungsi mikrofon itu sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Komponen komputer yang kedua itu komponen proses. Jadi komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data gitu ya, atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware gitu, yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Jadi ini di beberapa komponen proses diantaranya itu misalkan di sini ada prosesor, ada motherboard, ada hard disk, ada RAM begitu. Jadi yang pertama ini prosesor, itu komponen utama dalam proses mengolah data. Di sini ibaratnya prosesor itu sebagai otak
begitu ya, dan pusat pengendali komputer begitu yang didukung oleh komponen lainnya begitu. Jadi prosesor itu sebuah sebuah IC gitu dalamnya ya, yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan misalkan dan menjalankan tugas. Kemudian ada lagi motherboard. Di sini komponen penghubung berbagai komponen lainnya dalam komputer. Jadi motherboard sendiri itu tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC. Jadi selain itu motherboard itu memiliki chip BIOS gitu ya, atau program penggerak, jadi jalur serta konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Kemudian hard disk begitu. Hard disk itu untuk menyimpan data yang sifatnya permanen di dalam komputer. Jadi misalnya sistem operasi komputer. Jadi hard disk atau hard disk drive itu sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data. Jadi hard disk itu terdiri atas kepingan besi begitu, pada besi padat begitu ya, untuk menyimpan data. Jadi magnet untuk memutar kepingan besi padat dan gas helium untuk mengurangi gesekan. Jadi hard disk itu salah satu komponen hardware gitu ya, pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Di sini contoh selanjutnya itu misalkan RAM. Jadi RAM itu memori untuk menyimpan berbagai aktivitas komputer untuk sementara. Jadi RAM itu merupakan tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop itu sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak gitu. Jadi sedangkan secara harfiah itu RAM itu adalah tempat untuk penyimpanan memori sementara ketika komputer telah digunakan. Jadi di situ ada RAM begitu ya, kita dengar ada ROM gitu ya. Kalau RAM itu random access memory, kemudian kalau ROM itu read only memory. Jadi meskipun sama, keduanya itu termasuk memori internal begitu ya. RAM dan ROM itu memiliki perbedaan fungsi serta tugasnya. Jadi RAM itu memiliki fungsi untuk membaca, kemudian menulis data serta menjalankan aplikasi dengan cepat. Sedangkan ROM itu memiliki fungsi untuk menyimpan program pada saat awal mengunduh aplikasi dan hanya bisa membaca tanpa bisa mengubah. Komponen komputer selanjutnya yaitu komponen output, yang contohnya misalkan monitor, printer, speaker begitu ya. Jadi komponen output itu komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Jadi di sini beberapa komponen output itu misalkan monitor, printer, speaker begitu. Jadi monitor itu komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh sebuah komputer gitu. Monitor itu perangkat keras gitu ya, yang digunakan sebagai alat output data jadi secara grafis pada sebuah CPU. Jadi monitor juga kerap disebut sebagai layar tampilan komputer. Jadi monitor itu perangkat keras begitu yang digunakan sebagai tempat melihat gambar pada komputer. Selanjutnya printer. Jadi di sini printer itu komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy. Jadi printer itu perangkat eksternal komputer begitu yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan begitu ya. Data tersebut itu bisa berupa teks atau gambar begitu ya, yang dicetak ke dalam media kertas, kain dan lain sebagainya. Jadi bisa juga diartikan sebagai perangkat elektromekanik begitu yang dapat mengubah data digital, teks atau gambar menjadi bentuk fisik. Contoh selanjutnya yaitu speaker. Komponen output selanjutnya itu speaker. Jadi perangkat keras. Jadi di sini komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara begitu, itu namanya speaker. Jadi perangkat keras yang dinampakkan dengan speaker ini memang menjadi sebuah perangkat yang tidak bisa dipisahkan begitu, terutama jika dengan komputer. Tidak bisa dipisahkan ya dengan komputer. Jadi sebab speaker itu memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mengeluarkan hasil dari pemrosesan suara.
Dan untuk mendukung suara yang dihasilkan makin maksimal begitu ya, maka dibutuhkan speaker begitu. Speaker sendiri tidak hanya bisa ditemui di komputer begitu, namun juga di perangkat lainnya. Jadi speaker itu merupakan sebuah perangkat output begitu ya, yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari proses audio maupun suara. Jadi speaker juga bisa disebut sebagai alat bantu untuk mengeluarkan suara yang lebih maksimal pada sebuah perangkat musik maupun lainnya begitu. Jadi speaker ini bentuknya sangat beragam, jadi selain bentuk maupun ukurannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan kita masing-masing. Ya, cukup sampai sini tentang komponen komputer. Ada 3 ya, berarti ada komponen input, ada komponen proses, kemudian ada komponen output.